Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari IAIN Metro Lampung. Video ini dibuat guna untuk menyelesaikan tugas Local Economy Development. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang strategi inovasi produk dalam upaya meningkatkan kunjungan wisata di objek wisata Pulau Pahawang, Pesawaran, Lampung. Baiklah, langsung saja materi akan kami bacakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum objek wisata Pulau Pahawang. Pengolahan potensi alam untuk dijadikan sebagai tempat yang dapat menaikkan ekonomi masyarakat dengan melihat potensi-potensi apa saja yang dapat dikelola dan dikembangkan, kemudian dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Menjadikan suatu desa sebagai desa wisata adalah salah satu cara yang terbaik untuk mengangkat atau memasarkan desa tersebut. Nah, Lampung merupakan suatu provinsi yang memiliki daya tarik wisata yang cukup banyak dengan menyuguhkan keindahan alam yang ada di Lampung. Daya tarik wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan yaitu adalah pantai. Pantai-pantai di Lampung terkenal akan warna pasir yang putih. Tak heran jika Lampung mendapat julukan Pantai Pasir Putih. Pulau Pahawang adalah suatu pulau yang terdapat di daerah kawasan perairan Teluk Lampung yang memiliki luas sekitar 694 hektar yang terdiri atas beberapa dusun dengan desa Pahawang sebagai induknya. Dusun-dusun kecil seperti Suak Buah, Cukuh Nyai, Jelarangan, dan dusun sekaligus desa Pahawang atau Pegatahan memiliki keberagaman etnis dan budaya yang mereka miliki. Di desa ini juga terdapat beberapa suku seperti suku Banten, Sunda, Lampung, dan Jawa. Mereka hidup saling berdampingan antara suku dengan yang lainnya. Untuk mencapai ke lokasi tersebut, kita dapat menggunakan perahu ke Pulau Pahawang sekitar 45 menit sampai 1,5 jam dari dermaga Ketapang. Nah, Kecamatan Padang Cermin, saat perjalanan menuju ke pulau ini, kita akan disuguhkan dengan pemandangan pantai yang indah dengan air laut yang jernih, berwarna hijau toska, dan dapat melihat kehidupan bawah laut dengan indah. Karena pantai yang masih bersih belum tersentuh oleh tangan-tangan kotor, kita dapat menikmati keindahan bawah laut tanpa harus melakukan snorkeling. Kemudian, untuk mencapai ke Pulau Pahawang kecil, kita membutuhkan waktu sekitar 10 menit dengan menggunakan perahu motor. Pemandangan dengan pasir berwarna putih serta dengan latar belakang bukit membuat Pulau Pahawang kecil sangat sulit untuk ditinggalkan. Jika kita ingin menikmati ketenangan, Pulau Pahawang kecil sangat cocok untuk tempat tujuan kita. Akses untuk menempuh ke pulau tersebut adalah apabila kita melewati pusat kota Bandar Lampung, kita terlebih dahulu dapat menuju ke Pantai Kelara yang ada di Kabupaten Pesawaran. Pantai Kelara merupakan titik penyeberangan ke Pulau Pahawang. Waktu tempuh berkisar 70 hingga 90 menit perjalanan. Untuk penyewaan perahu ke Pulau Pahawang dengan biaya sekitar 500.000 per hari. Perahu motor tersebut dapat menampung sekitar 15 orang penumpang. Bagi pencinta snorkeling ataupun diving, dapat menyewa perlengkapan sekitar 50.000 per orang. Bagi wisata yang ingin berkunjung ke Pulau Pahawang, bisa dengan menggunakan trip yang tiap bulannya diselenggarakan. Selain itu, beberapa perlengkapan yang harus dibawa oleh pengunjung adalah seperti roll kabel, charger, dan senter. Menurut Lesson Nyamuk, berdasarkan hasil kunjungan penulis, Pulau Pahawang terbagi menjadi dua buah pulau, yaitu Pahawang Besar dan Pahawang Kecil. Karena pulau yang terdapat di kawasan perairan, hampir seluruh penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan tradisional, dan ada juga yang mengusahakan lahannya untuk tempat bercocok tanam. Tanaman perkebunan seperti kakoin, durian, padi darat, serta tanaman palawija. Selain bertanam dan nelayan, beberapa penduduk telah mengusahakan daerah perairan untuk dikembangkan sebagai tempat pembesaran ikan kerapu, ikan keramba, jaring apung. Selain itu, di perairan juga terdapat pembudidayaan rumput laut yang merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Pesawaran. Pulau Pahawang pada umumnya adalah dataran tinggi yang dimana tanahnya telah dikelola oleh penduduk sekitar untuk bercocok tanam. Sedangkan daerah pesisirnya telah menjadi wilayah seperti hutan mangrove atau bakau, hutan penyusun pantai, daerah padang lamun, dan
daerah terumbu karang yang tersebar di wilayah perairan. Selain keindahan hutan mangrove, keragaman jenis karang di perairan di tempat ini tidak kurang dari 50 jenis karang yang terbagi menjadi soft coral dan hard coral. Keberadaan hewan karang tersebut terancam karena banyaknya pemangsaan dari hewan binatang ulat seribu, sehingga menyebabkan karang-karang mengalami pemutihan. Di Pulau Pahawang ini selain memiliki keindahan bawah laut yang indah, di pulau ini juga dapat menjadi tempat yang cocok untuk snorkeling bagi pecinta snorkeling dan fotografi bawah laut. Tempat ini menjadi suatu tempat yang cocok untuk mengembangkan hobi tersebut. Selain pahawang besar, di sana juga terdapat pahawang kecil. Penduduk setempat mengenalnya dengan sebutan pahawang lunik. Dalam bahasa Lampung, lunik memiliki arti kecil. Pulau ini hanya memiliki luas sekitar 11 hektar. Pulau Pahawang lunik relatif landai dengan kondisi pantai yang berbatu. Di pulau ini, jika kita melihatnya dari sebelah tenggara selatan, dapat kita jumpai ekosistem mangrove yang hanya sedikit. Sedangkan di sisi lain, sebelah tenggara barat adalah pantai berpasir dan berkarang. Sehingga tempat ini sangat cocok untuk snorkeling atau diving. Pulau Pahawang kecil lebih dikenal dengan sebutan Pulau Perancis, dikarenakan memiliki pulau tersebut berasal dari Perancis. Di pulau ini terdapat villa-villa yang pertamanya dijadikan tempat singgah dan istirahat bagi pemiliknya. Namun sekarang ini villa-villa tersebut dijadikan tempat penginapan tamu-tamu yang ingin berkunjung dan ingin menginap di pulau ini. Kontak yang terdapat di pulau ini bangunannya terbuat dari kayu dengan kualitas tinggi. Bentuk bangunannya memiliki arsitektur Jawa dan Lampung. Bagi pengunjung yang ingin menginap di kontak ini, terlebih dahulu harus meminta izin dengan pemiliknya. Setelah dijadikan tempat penginapan, pelancong-pelancong yang hanya ingin menikmati keindahan pulau ini tidak diizinkan dan hanya diizinkan untuk bermain di bibir pulau saja. Hanya tamu-tamu yang telah memesan kontak yang diizinkan untuk singgah di Pulau Pahawang lunik ini. Perairan sekitar kontak memiliki yang landai, berpasir dan berkarang, sehingga sangat cocok untuk snorkeling atau diving di perairan ini. Di pulau ini juga terdapat dermaga untuk tempat-tempat kapal atau perahu kecil pembawa pengunjung yang ingin singgah di pulau ini. Pulau Pahawang sangat cocok untuk tempat belajar. Kita dapat belajar mengenai kehidupan masyarakat setempat, keindahan alam, baik hewan laut. Di dekat Pahawang kecil terdapat sebuah area bernama Tanjung Putus yang menyambungkan antara Pulau Tanjung Putus dengan Pulau Pahawang kecil. Nama laut pasang sehingga tidak bisa melewatinya. Sedangkan saat air laut surut, kita baru bisa melewati jembatan tersebut. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam APBN Perubahan 2013 melanggarkan pendampingan untuk mendukung sarana wisata di seluruh Indonesia. Salah satu tempat yang mendapatkan dana tersebut adalah Pulau Pahawang. Dengan adanya dana tersebut, masyarakat setempat dapat mengembangkan Pulau Pahawang menjadi suatu tempat di Lampung sebagai desa wisata. Dengan mengangkat kehidupan masyarakat dan keindahan alam yang ada di pulau tersebut tanpa merusak atau menghilang apa yang ada di desa tersebut. C. Upaya strategi inovasi produk di objek wisata Pulau Pahawang. Dalam kegiatan pariwisata, jumlah pengunjung merupakan hal yang penting sebab jumlah pengunjung mempengaruhi besarnya pendapatan pariwisata tersebut. Pendapatan pariwisata tersebut diperoleh dari tiket pariwisata,
retribusi, dan kegiatan pengeluaran yang dilakukan pengunjung. Dengan kata lain, jumlah kunjungan wisatawan menjadi penting dalam menentukan besar kecilnya pendapatan pariwisata atas pengeluaran yang dilakukan oleh wisatawan. Walaupun objek wisata Pulau Pahawang yang bukan satu-satunya objek wisata yang ada di Kabupaten Pesawaran, namun setiap bulannya tidak pernah sepi pengunjung, apalagi di masa liburan sekolah. Selain melakukan penambahan produk wisata pada setiap tahunnya, pihak pengelola objek wisata selalu melakukan upaya pengembangan, salah satunya dengan melakukan realisasi program rencana pengembangan yang dilaksanakan setiap 2 kali dalam setahun. Dari definisi tersebut, diketahui bahwa inovasi termasuk membuat produk atau komponen baru, membuat pasar atau memperkenalkan produk baru ke pasar yang sudah ada. Inovasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan sangat beragam. Hal ini juga tergambar dari beberapa teori yang menunjukkan bahwa pengembangan produk tidak hanya menciptakan produk yang benar-benar baru, melainkan ada cara lain untuk memberikan nilai tambah kepada produk yang ada lebih dahulu, misalnya dengan memodifikasi. Produk wisata merupakan objek yang ditawarkan dari pemasaran para wisata. Produk wisata adalah keseluruhan pelayanan yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati wisatawan semenjak ia meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke daerah tujuan wisata yang dipilih dan sampai kembali ke rumah ia berangkat. Menurut OKA Yonti sebagai yang dikutip oleh Gamal Suswantoro, Yonti telah membuat rumusan tentang unsur utama produk wisata, yaitu yang pertama, daya tarik daerah tujuan wisata, yang kedua, fasilitas yang dimiliki daerah tujuan wisata, dan yang terakhir, aksesibilitas atau kemudahan untuk mencapai daerah tujuan wisata tersebut. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dengan membandingkan antara teori dengan praktek, sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam upaya meningkatkan kunjungan wisata di objek wisata Pulau Pahawang menggunakan strategi inovasi produk dengan 3 cara, yaitu yang pertama, komponen baru produk merupakan strategi inovasi produk unggulan yang diterapkan di objek wisata Pulau Pahawang. Karena pada setiap tahunnya objek wisata Pulau Pahawang menambah wahana baru. Selain penambahan wahana baru juga membaharui fasilitas dan aksesibilitas. Kedua, pengenalan proses baru merupakan strategi inovasi produk yang lain yang digunakan oleh pihak pengelola Pulau Pahawang. Inovasi produk yang dilakukan oleh pihak pengelola Pulau Pahawang melalui pengenalan proses baru, yaitu dengan cara mengembangkan model dan bentuk-bentuk tambahan pada produk pangan dengan melakukan modifikasi. Yang ketiga, membuka pasar baru merupakan strategi inovasi produk terakhir yang diterapkan oleh objek wisata Pulau Pahawang. Objek wisata bukan hanya untuk anak kecil, akan tetapi wahana yang ada di objek wisata Pulau Pahawang bisa dinikmati oleh orang dewasa. Selanjutnya adalah saran. Saran yang pertama adalah dalam memasarkan produk wisata, hendaknya pihak pemasar objek wisata lebih sering mengadakan kegiatan promosi agar para calon wisatawan mengetahui adanya produk baru atau wahana baru yang dimiliki objek wisata Pulau Pahawang. Yang kedua adalah pihak pengelola masih harus meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan oleh pengunjung. Fasilitas tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengunjung seperti atap sepanjang jalan menuju museum, tempat makan, dan taman bermain. Yang ketiga, pihak pengelola lebih memaksimalkan lagi sumber daya yang ada di objek wisata agar dapat dikelola dengan baik. Yang keempat, pihak pemerintah diharapkan lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pembina dan pengawas, yang salah satunya adalah dengan membantu dari pendanaan agar objek wisata bisa terus melakukan pengembangan. Yang kelima, dalam membuat wahana baru lebih baik melihat pada dana yang ada agar bisa membuat wahana dengan maksimal, bukan hanya melihat dari skala prioritas keinginan para pengunjung saja. Dan yang terakhir adalah dengan melengkapi keamanan di sekitar objek wisata Pulau Pahawang, karena peneliti melihat jarang bagian keamanan yang berkeliling di sekitar objek wisata.
Baiklah, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.